Indonesia tuh pasti jadi anak yang kompeten, anak yang bisa menghadapi masa kini dan masa depannya gitu ya Pak Bu ya. Dan yang berikutnya terintegrasi digital. Nah ini tuh tantangan ya, susah-susah gampang gitu. Tidak semua sekolah atau madrasah ternyata mudah melakukan integrasi digital di satuan pendidikannya, tapi juga banyak yang sudah berhasil. Dari yang awalnya seolah-olah sekolahnya dalam tanda kutip kuno gitu ya Pak Bu, mungkin kurang tersentuh teknologi dan digital, oh ternyata sekarang sudah lebih bagus gitu ya. Dan dari hasil kami keliling ke beberapa sekolah dan madrasah Pak Bu, ini tuh bukan masalah hanya sekedar ini di Jakarta atau di tempat yang daerah terpencil, daerah 3T misalkan gitu ya. Apakah ini menengah ke atas atau menengah ke bawah? Enggak sih, pada dasarnya tidak selalu tentang itu gitu. Tapi bagaimana kemudian komitmen warga satuan pendidikannya, komitmen dari para pimpinannya, gurunya, kolaborasi antar murid dan orang tuanya, itu ternyata kekuatan yang bisa membuat sebuah sekolah itu tuh terus maju gitu ya, dan akhirnya terus berkembang menjadi sekolah dan madrasah abad 21. Banyak sekolah madrasah yang kami kunjungi yang dari menengah ke bawah gitu ya, yang sehari-harinya saja mungkin susah gitu ya dan sulit gitu untuk memastikan orang tua membayar SPP saja bulanan gitu ya Pak Bu. Ini kalau kita konteksnya sekolah swasta itu aja udah deg-degan gitu ya, tapi bukan berarti sekolahnya jadi berhenti maju gitu. Ternyata sekolahnya tetap maju kalau apa? Kalau kepala sekolahnya tuh juga orang-orang yang sangat visioner, sangat berani, sangat inovatif gitu ya, dan berhasil menggerakkan semua guru, orang tua dan muridnya untuk kemudian juga bersama-sama berkolaborasi memajukan sekolah dan madrasahnya gitu ya. Nah, itulah insya Allah yang akan jadi kebersamaan kita Bapak dan Ibu. Jadi memang kami sengaja membuat inisiatif-inisiatif seperti ini dengan harapan tuh jangan sampai sudah selesai assessment, sudah selesai pelatihan, lalu udah aja selesai beres gitu ya. Padahal banyak sekali hal yang masih bisa kita bagi, kita pelajari bersama-sama gitu. Sesi setiap hari Jumat ini tidak wajib gitu ya, tidak seperti pada saat pelatihan, tapi betul-betul disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu merasa butuh, silakan hadir. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Insya Allah nanti akan ada rekaman-rekamannya juga gitu. Dan tentu saja pengen mengundang Bapak dan Ibu sih untuk nanti malah bergantian ya menjadi narasumber, bergantian Bapak dan Ibu kalau nanti suatu saat bisa jadi kita bikin buku ya, buku bersama gitu. Yang isinya adalah tentang PTM terbatas ini. Wah, dengan senang hati gitu ya. Jadi mungkin ada Bapak dan Ibu yang tipikalnya bukan berbicara sebagai narasumber gitu, tapi lebih kepada menulis praktik baik. Nah, nanti juga insya Allah kami ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk ikut menulis tentang pertemuan tatap terbatas ini, lalu nanti kita bisa punya buku bersama gitu tentang praktik baik PTM terbatas dari sekolah dan madrasah abad 21 gitu ya. Oke, nampaknya saya nggak perlu berpanjang-panjang ya Pak, Bu. Hari ini kita ada 2 narasumber, saya sekalian share gitu ya. 2 narasumber ini adalah kepala satuan pendidikan yang sudah lulus assessment di DKI Jakarta dan juga sudah lulus pelatihan dan lulusnya di level penggerak gitu ya. Nah, kita akan dengarkan ceritanya, belajar dari Bapak dan Ibu semua tentang bagaimana sih cerita-ceritanya gitu ya. Kok bisa nih lulus assessment, kok bisa lulus pelatihan gitu ya. Nanti akan banyak pasti ceritanya dari Pak Krisantus dan Ibu Nur gitu ya. Termasuk udah berjalan nih sekitar 2 minggu PTM terbatasnya atau bahkan mungkin sudah ada yang lebih awal. Nah, gimana nih apakah pembelajarannya tetap bermakna, efektif dan taat protokol kesehatan pada saat PTM terbatas gitu ya. Baik, saya undang langsung Pak Krisantus Tristianto, Kepala dari TK Kinderfield Preschool, dan Ibu Nur Andiah, Kepala Sekolah SDN Duren 301 Pancoran, Jakarta Selatan 2. Ya, selamat sore Pak Kris dan Bu Nur. Selamat sore Bu Wita, Ibu Nur selamat sore. Yeay. Bu Nur sudah on kah
apa namanya, audionya? Sepertinya belum ya, Bu Nur? Nah. Halo Bu Nur sudah di sini kah? Audionya Bu, videonya sudah kelihatan. Suaranya kok Ibu nggak kelihatan ya Bu? Kok nggak kelihatan? Suaranya Ibu nggak kedengeran. Mungkin masih perlu diutrak-utrik gitu ya. Sambil Ibu ngutrak-ngutrik, saya ngobrol dulu sama Pak Kris ya. Pak Kris apa kabar Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Bu Wita, apa kabar juga? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Pak Kris. Pak boleh Pak ceritain dulu Pak tentang sekolah Bapak gitu ya, dan mungkin juga latar belakang Pak Kris juga silahkan Pak. Jadi lebih keberkenalan nih cerita kepada audiens kita siang ini. Ya, terima kasih Bu Wita waktunya. Selamat sore, menjelang sore, salam sejahtera semua, salam sehat pasti dengan Bapak Ibu guru yang hebat ini. Terima kasih untuk sekolah.mu yang telah memfasilitasi ini. Saya juga memang harap-harap cemas ini membuka sekolah. Ya, memang sekolah kami ada di kami sebutnya Kinderville Preschool di Simpro. Memang jaringan Kinderville itu juga cukup banyak ke sekolahnya. Kami salah satu sekolahnya di sana untuk Kinderville Simpro, dan kami punya sister school juga di Kinderville Puri. Dan kebetulan memang dari dua sekolah kami itu yang PTM terbatas yang sudah lulus asesmen, dan dengan satu kepemilikan dengan Ibu Yanti dan Pak Purnadi yang ya kolaborasi di sana, ya kami sukses untuk menjalankan tatap muka terbatas ini. Latar belakang saya panjang sih Bu Wita, mungkin perkenalan itu aja deh Bu Wita, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kris. Mungkin bisa cerita Pak, pada saat kemarin di awal ada inisiatif dari Dinas Pendidikan gitu ya untuk melakukan asesmen, lalu pelatihan gitu Pak. Gimana Pak ceritanya di TK Bapak? Dan sampai akhirnya saat ini udah berjalan beberapa minggu ya untuk PTM Iya, terbatas. hampir 3 minggu. Iya, memang saya memang sharing aja, nggak menggurui semua Bapak Ibu guru semua di sini. Jadi waktu kami ada asesmen itu dari pengawas Barjuito, itu waktu itu kami mengisi aja. Ada kolom di grup kami isi, ada kolom di grup kami isi. Apapun yang tulisan asesmen kami isi waktu itu. Terus setelah itu dipanggil PTKMB ya, waktu itu untuk tahap 1 kami yang dari daftar itu mendaftarkan at least tim dari guru-gurunya itu mengerjakan semua. Itu poinnya memang mengerjakan semua. Terus lalu dari tim guru, Miss Yuli sudah menghubungi orang tua untuk membantu dan mengerjakan semua gitu loh. Mengerjakan semua. Kan kalau di TK memang yang mengerjakan orang tua ya. Jadi sudah diteleponin, sudah di apa namanya? diinfo untuk mengerjakan PTKMB secara lengkap. Lalu dari tim gurunya juga saling share, saling belajar memang dari beberapa modul-modul. Makasih Bu Wita, itu cukup menarik buat saya dan cukup menambah pembelajaran buat saya. Bukan hanya sertifikat 11 yang harus dikerjakan, tapi memang ada poin tersebut yang membuat kami belajar dari situ. Memang kalau dibilang 11 sertifikat itu harusnya cuma bisa 2 bulan ya, itu cuma 2 minggu atau kami kerjakan gitu. Apapun yang kami share di teman-teman, kami bikin grup dari teman-teman yang mengerjakan, lalu saling share apa kesulitannya. Memang pada waktu itu sekolah kami memang yang di tahap 1 belum terdata, akhirnya kami menghubungi, lalu kami mengerjakan secara maksimal, hingga terdatalah sekolah kami di sana. Waktu itu pas Jumat kalau nggak salah tanggal itu dihubungin sama Pak pengawas, Pak Kris, sekolahnya buka. Waduh, agak harap-harap cemas juga tuh waktu itu kan. Gimana membuka sekolah dengan keadaan yang seperti ini? Karena waktu itu kan PPKM sudah level ketiga di Jakarta ya. Akhirnya pengawasnya juga kami meeting dengan sekolah Puri juga, Kinderville Puri. Kebetulan supporting dari pemilik sekolah dari kami, oke, kita buka gitu ya. Memang pada saat waktu kami awal-awal masuk Juli, kami udah sempat berpikir, oh Juli masuk nih, kita sudah bikin tim reopening sekolah. Di sana ada beberapa yang harus kita bahas tentang infrastrukturnya, tentang apa namanya SOP yang harus kami sediakan ke orang tua murid. Lalu di Sabtu Minggu kami
Miss Yuli sudah memberikan ke orang tua murid untuk gimana sih caranya sosialisasi apa aja yang harus dilakukan dari orang tua, dari muridnya, siswanya, dari kami tim gurunya seperti itu. Itu sih Miss Bu Wita, sampai kami sudah kurang lebih 3 minggu ya sampai Jumat ini sudah menjalankan, dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar, dan memang monitoring selalu dari Dinas Pendidikan pasti monitoring ke kami. Itu sih ceritanya sampai kami memang dari 600 sekolah itu kebetulan TK kami, dua TK kami yang di Simpruk dan Puri menjadi sekolah penggerak, lulus sekolah penggerak. Mbak Wita, Bu Wita, terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Nah ini mudah-mudahan udah ada cerita juga ya Pak Bu tentang apa perjalanannya gitu. Nanti kita akan gali lebih lanjut ya, karena proses asesmen dan pelatihan ini sebenarnya bukan sesuatu yang akan berhenti begitu saja gitu ya, dan ini bertujuan gitu loh, supaya memang membekali Bapak dan Ibu semua betul-betul untuk melakukan PTM terbatas gitu. Nah, sekarang saya mungkin ke Bu Nur dulu. Bu Nur, sudah di sini kah? Bisa di-on-kan kamera, apa namanya, sound-nya? Halo Bu? Belum masuk ya sound-nya? Padahal Bu Nur nih rame, jadi nggak mungkin sepi ya. Ini nggak kedengaran apa-apa dari Bu Nur, jadi pasti ada yang salah. Kalau ngobrol sama Bu Nur tuh, nah itu baru. Ya akhirnya Bu Nur datang. Agak sayup-sayup sih Bu, tapi insya Allah kalau itu pakai energinya Bu Nur mah insya Allah kedengeran lah. Insya Allah. Makin semangatnya ya Mbak Wita. Iya Bu Nur. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Di kantor ya Bu ya? Di sekolah? Di sekolah ya? Iya. Kalau di kantor nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu. Oke, boleh Bu cerita juga dong Bu, kayak Pak Kris barusan Bu, kalau di SDN Ibu gitu ya, gimana dulu ceritanya tuh Bu, mulai dari asesmen, pelatihan, sampai udah 2 minggu nih mungkin ya, melakukan PTM terbatas. Ya. Sebetulnya begini Mbak, mengenai ceritanya ya tentunya sama dengan Pak Kris. Tapi niat awal kita adalah memindset teman-teman guru, apapun yang akan kita lakukan adalah dengan semaksimal mungkin. Saya nggak mau, oh ini mah gampang Bu, oh saya nggak mau. Apapun, sesederhana apapun kita laksanakan, punya tujuan supaya hasil kita maksimal. Nah, awal-awal asesmen kita bersama-sama teman guru gitu. Sebelum mengerjakan, saya ini dulu memindset teman-teman guru. Kira-kira nih pengen tatap muka enggak gitu. Itu kan ternyata guru-guru ingin tatap muka. Kemudian ya udah kita sama-sama mengisi asesmen, tentunya kepala sekolah juga ngisi, kemudian tenaga pendidik juga ngisi. Sebetulnya banyak kepala sekolah yang ketika mengisi asesmen itu diserahkan ke operator. Contoh asesmen satuan pendidikan, operator yang ngisi. Kan nggak ngerti. Di dalam satuan pendidikan kan yang perlu yang sarana apa kan yang tahu kepala sekolah. Barangkali itu. Kemudian ketika mengerjakan blended learning juga, pelatihan juga itu. Maksudnya kita sama-sama, ayo satu visi satu misi bahwa kita menghendaki PTM untuk menjembatani antara keresahan orang tua, kegalauan orang tua yang sudah sekian lama di rumah. Itu saja. Kalau enggak kita, siapa lagi yang akan bergerak maju? Waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya, Mbak. Iya, betul. Ya kan? Kebetulan kami sudah masuk 1 minggu. Kalau nggak salah 1 minggu 3 hari, begitu mau hari kelima, ditutup dulu, ada SE kepala dinas bahwa COVID memuncak, kami dipending dulu. Baru mulai lagi kemarin tanggal 30 Agustus. Betulnya seru-seru enak sih Mbak, tapi kan hasilnya sekarang.
Gitu, mereka sudah bisa. Guru-guru yang kemarin lelah, kemarin capeknya luar biasa, sekarang sudah mulai, oh ternyata begini ya, oh gitu itu. Kembali lagi Mbak, lelah kita semoga jadi lilah lah, itu aja. Amin, amin, amin Bapak dan Ibu. Amin, alhamdulillah. Seru ya Mbak ya? Seru Bu Nur, Pak Kris. Ya, ya. Nah ini tuh banyak yang sebenarnya secara umum ya Pak Bu, apa namanya, tantangan kita pada saat pandemi ini kan pelibatan apa, orang tua juga gitu ya, dan keluarga nih gitu. Ya. Nah, banyak sekali yang juga bertanya kepada kami gitu ya, konteksnya mungkin hanya pada saat pelatihan ya, karena ada modul yang perlu melibatkan murid dan orang tua. Tapi sebenarnya melibatkan murid dan orang tua ini kan challenge sepanjang masa gitu ya Pak Bu ya. Sampai sekarang pun sampai masih. Sekarang gitu kan ya. Nah, mungkin kalau dari Pak Kris atau Bu Nur ada nggak sih kayak strategi, tips-tips gitu ya yang biasa dilakukan di sekolah masing-masing supaya memang orang tua dan murid itu tuh memang terlibat. Jadi ibaratnya bukan sekedar ada dan ibaratnya emang ngisi absen aja gitu ya. Atau kalau orang tua mah dipanggil kalau anaknya lagi bermasalah aja gitu ya. Nah, itu mungkin ada cara-caranya nggak sih Pak Kris atau Bu Nur gitu. Pak Kris dulu boleh coba Pak. Monggo Pak Kris dulu, monggo. Oke, makasih. Iya memang kalau di TK itu kebanyakan memang orang tua tuh pengennya hadir di sekolah ya. Jadi waktu itu kita memang agak drop di sekolah TK dari jumlah muridnya karena kan kami di swasta ya. Lalu yang mau daftar kalau sudah PTM, kalau sudah tatap muka gitu. Nah dari situ berarti yang kita gali adalah oh berarti kemauan dari orang tua adalah mau tatap muka nih, biarpun memang belum sampai saat ini kami memang sampai kami dibuka waktu itu dibolehkan, kami belum pernah sama sekali untuk tatap muka. Untuk nyolong-nyolong juga kami nggak berani karena pasti seperti itu. Nah, lalu selama itu orang tua pasti menanyakan lagi kapan mau buka, kapan datang gitu. Karena pasti kalau mohon maaf kalau misalnya yang pas lagi belajar itu di TK itu pasti orang tuanya belajar tuh, yang buka-buka bukunya atau apa yang nemenin muridnya. Gitu. Ya lalu kami pendekatan ke orang tuanya ya mau nih mau dibuka sekolahnya, monggo misalnya kan ikut dari pelatihan dulu nih biar sama-sama tahu. So far sih memang waktu sosialisasi di Sabtu Minggu yang di waktu PKBM dan sosialisasi Sabtu Minggu itu kami sudah memang sudah menyebutkan SOP-nya kalau misalnya mau datang seperti ini gitu SOP-nya seperti ini. Banyak sekali yang kami harus berikan, misalkan kartu vaksin, tes antigen, training masker buat anak-anak kan biasa di anak yang maaf di TK itu kan jarang ya pakai masker ya. Terus akhirnya harus pakai masker selama disebutkan selama 2 jam. Terus orang tua TK juga memang harus menunggu anaknya dan kami tidak membolehkan orang tua untuk menunggu di halaman sekolah karena menimbulkan kerumunan. Itu juga yang akhirnya sosialisasi itu yang kami sampaikan ke orang tua, tim kami sampaikan ke orang tua dan ya mungkin disupport. Memang ada wait and see ya dari orang tua di rumah gitu, gimana prokesnya itu sebagus apa, sejauh apa gitu. Memang kami akhirnya di kelas memang ada satu unit komputer yang kami share kelasnya itu hanya di muridnya. Ini kan dalam waktu sebulan ya kita share kegiatan anaknya, siswanya ke orang tua, hingga orang tuanya itu confident gitu loh, confident dengan anak yang masuk sekolah. Dan alhamdulillah puji Tuhan juga semakin minggu ini semakin meningkat. Tadinya cuma 9, akhirnya sekarang udah kebetulan kami buka 3 kelas untuk di TKA, 3B juga 3 kelas, dan kami membuka karena di TK itu 5 ya, 5 siswa, akhirnya ya udah kali 3 kelas sudah penuh gitu. Itu sih dari kami Mbak Wita ceritanya. Iya Pak. Alhamdulillah nampaknya mungkin tidak terlalu menantang gitu ya Pak ininya, dan mungkin tadi ya kalau saya highlight memang mengajak dengan menjelaskan alasannya gitu ya, bahwa
ini tuh memang sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu butuhkan, yaitu pertemuan tatap muka, gitu ya. Jadi mungkin memang masalah, bukan masalah, lebih tepatnya challenge-nya di komunikasi juga, gitu ya. Bagaimana kita mengomunikasikan mengenai urgensi ini, gitu kan. Kalau ini urgensinya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, sebenarnya sih orang tua tuh akan terlibat senang hati dan antusias, gitu ya. Nah, itu juga. Dari Bu Nur, silahkan Bu Nur. Apa nih Bu tips-tipsnya Bu? Kalau kami malah kebalikannya dari Pak Kris, Pak. Gitu. Pak Kris di Wororo, ayo masuk, kalau kami enggak gitu. Ternyata berdasarkan surat pernyataan orang tua yang di SOP mereka tidak mengizinkan ini, tidak bersedia untuk tatap muka. Ketika kami melakukan share video bahwa tatap muka kami prokesnya seperti ini, kemudian pembelajarannya bagaimana di kelas ini ternyata anak happy, malah dia masuk, malah ikutan masuk lah, kan gurunya bingung, Bu, ini kok enggak, padahal tidak bersedia, tapi ini masuk. Langsung saya telepon ke orang tua, kenapa aku masuk, kan kemarin tidak bersedia tatap muka. Saya yakin Bu, percaya, ternyata prokesnya bagus, begitu. Akhirnya sekarang hanya 1-2 aja yang tidak mengikuti tatap muka itu. Nah, kemudian lagi ketika kita berkolaborasi dengan orang tua itu sangat-sangat penting sekali untuk keberlanjutan tatap muka ini. Kita harus mempunyai komitmen bersama dengan orang tua. Kan orang tua satu mempersiapkan anaknya ketika di rumah. Itu kan harus sarapan dulu, kan seperti itu. Ya kan, kemudian sampai sekolahan pun dia masih juga tidak boleh memasuki area sekolah gitu, dia mesti pulang dulu, nanti jam jemput lagi, itu pun harus tepat waktu. Saya sampaikan ke mereka bahwa kalau memang kita pengen tatap muka ini berlanjut, ayo kita sama-sama antara orang tua kemudian pihak sekolah, kita komitmen bersama, jemput nggak boleh telat, nganter nggak boleh terlambat pas waktu, artinya begitu. Itu aja sih Mbak, ternyata kita lalui sekarang, kemudian dengan capek-capek riak kita untuk mengarahkan anak dari jalur masuk sampai ke kelas, kemudian sampai pulang dijemput orang tua, ternyata sekarang 2 minggu, hanya 2 minggu ini, ternyata lancar, tadi pagi enak, nggak ada kendala apa-apa, mereka sudah udah terbiasa gitu. Itu kembali lagi ke kebiasaan, kenormalan baru. Itu kali yang diminta gitu. Kita udah nggak trouble gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi memang ada fase adaptasi itu udah pasti gitu ya. Udah pasti dan perlu kolaborasi gitu ya Bu ya, satu sama lain. Sama orang tua. Dan tadi terus saya juga meng-highlight sesuatu sih, bahwa kita tuh nggak hanya berhenti sampai PTM terbatas ini bisa dilakukan gitu ya. Karena sebenarnya kalau terjadi apa-apa, ini kan bisa ditutup lagi gitu ya Pak Bu. Betul. Baik satuan pendidikannya maupun mungkin kondisi PPKM-nya naik atau apa gitu ya. Jadi komitmen kita tuh juga nggak terputus hanya pada saat ketika udah selesai gitu, maksudnya udah mulai PTM terbatasnya, tapi justru akan komitmennya jangka panjang ke depan gitu. Dan ini yang kita ini Mbak, jangan takut dikata galak. Kan orang tua gitu, yang minta bantuan Satpol PP, galak banget tuh kepala sekolahnya kan gitu, kita kan nggak boleh. Gitu. Kita di jalan raya persis kayak begini gitu. Iya, betul. Oke, baik. Saya khawatir capek-capek kita dengan melanggar prokes sedikit kita ditutup, kan sedih gitu. Balik lagi dari awal ya Bu ya. Betul, iya. Kita wanti-wanti ke orang tua juga saya sampaikan gitu. Jadi orang tua mengerti gitu. Iya. Alhamdulillah, sip. Nah ini menarik sih dari cerita-ceritanya Pak Bu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu di sini kalau ada yang mau bertanya, boleh ya Pak Bu, silakan di kolom chat. Nanti insya Allah bisa kami juga coba run through mana yang kira-kira bisa dijawab sama Pak Kris dan juga Ibu Nur gitu ya. Nah sekarang juga ada tantangan ini yang sering ditanya nih Pak Kris dan Bu Nur. Kan ini tuh PTM terbatas ya.
guru-guru tuh jadi harus mikirnya double antara yang offline yang memang tatap muka dengan yang belajar dari rumah gitu ya. Ini tuh macam-macam nih strateginya gitu ya, tapi semuanya pada dasarnya gundah gulana ya, dan mungkin juga capek gitu. Aduh, jadi harus nyiapin 2 mode pembelajaran gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak Kris, Bu Nur ininya strateginya sejauh ini? Monggo Pak Kris. Bu Nur dulu. Oh, saya Lanjut dulu. Pak Kris lagi. Iya, iya, iya. Monggo Bu Nur. Oh gitu, ya. Baik, saya coba ya Mbak, saya menyampaikan ini ya berdasarkan apa yang saya lakukan di sekolah saya kan gitu nih. Yang penting mengenai jadwal dan lain sebagainya, kemudian masuk 5% memang SE kepala dinas memang 882 memang harus 50%. 50% siswa di dalam kelas, 50% tenaga kependidikan, 50% gurunya juga 50%. Kan kembali segitu. Nah, untuk kelas-kelas yang masuk misalnya Senin kelas berapa dikembalikan ke kondisi masing-masing sekolah yang ada gitu. Kan nggak mungkin juga yang masuk misalnya ada 9 rombel ternyata ruangannya ada 8 kan nggak bisa juga. Kan itu. Kemudian untuk saya menjembatani kemudian daripada seketat prokes ini gitu. Jadi saya itu dari 32 siswa saya masuk dibuat 2 shift. Ada absen ganjil dan ada absen genap gitu. Nah, di dalam ruangan itu ada dua meja. Nomor 1 dikasih nomor ganjil, stiker nomor ganjil, sebelahnya nomor genap. Jadi ketika masuk nomor ganjil, jelas dia di nomor ganjil, sementara yang masuk nomor genap kan nggak dipakai kursinya, nanti ke depannya. Nanti di minggu kedua baru dia duduk di nomor genap. Itu. Ini memang yang diminta oleh SE 882 itu kan harus masuk semua. Kan gitu nih. Tapi dikembalikan lagi ke kebijakan dari sekolah masing-masing. Monggo aja sekolah masing-masing menyikapinya. Karena saya berpikir prokes ini masih ya harus seketat-ketatnya. Jadi saya masuknya separuh-separuh itu yang tadi ganjil semua masuk. Senin, Rabunya kelas 2 dan kelas 5 ganjil juga. Jadi jatuhnya nggak 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Tapi berdasarkan evaluasi kami ini selama 2 minggu ternyata berjalan lancar, baru nanti minggu depan kami naikkan menjadi gitu seminggu 1 kali gitu. Kan anak-anak sudah lancar, udah tahu alur pulang, alur masuk kan di trouble-nya itu ketika alur pulang. Karena orang tua udah jemput, saya sampai pakai megapon, siapa ini mamanya gitu, dipanggil deh gitu, daripada nanti di pintu gerbang bertumpuk kerumunan, difoto dari luar kena deh gitu. Ya. Sip. Mantap Ibu. Malah ada guru yang nyaranin, Bu, orang tuanya suruh pakai kayak di bandara. Enggak mau demo rame-rame gitu, biarin aja orang tuanya ditanya siapa. Oh, Aska kelas berapa, Bu? Kelas 2. Dipanggil deh. Aska kelas 2. Baru dia keluar menuju pintu gerbang, ibunya udah jemput langsung cus pulang, nggak kemana-mana ya gitu. Ya. Sip, mantap nih Bu Nur. Itu ya Pak Bu. Jadi ada satu tips dari Bu Nur terkait dengan absen ganjil genap. Nah, ini nggak hanya mobil nih yang kena ganjil genap ya. Di SDN-nya Bu Nur tuh juga ada ganjil genapnya. Nah, ini bisa jadi kayak tips praktis di lapangan yang mungkin bisa diterapkan gitu ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu pengen belajar lebih lanjut bisa main ke sekolahnya Bu Nur gitu ya, nanya-nanya lagi ke Bu Nur gitu kan. Pak Kris, gimana Pak Kris? Ya, makasih. Kami di TK memang memilih untuk seminggu sekali untuk per levelnya. Karena di info dari ke kami, tetap gurunya 50%-nya dari jumlah guru yang ada. Untuk yang Senin kami TKA yang masuk. Senin, lalu siangnya disterilisasi, Selasa kami off untuk sterilisasi full, lalu Rabu itu umur-umur di bawah TK yang masuk dan kami sterilisasi lagi. Untuk di hari Kamis kami juga sterilisasi. Di hari Jumat kami TKB yang masuk, lalu sterilisasi, dan di hari Sabtu sterilisasi. Jadi memang ada seminggu itu TKA,
umur di bawah TK yang KIDI, lalu TKB. Jadi Senin, Rabu, Jumat yang kami open school-nya. Nah, ini ada tim guru hebat yang di sekolah kami memang, dan saya cukup apresiasi untuk dimonitoring dari Miss Yuli kemarin, bahwa pembagian tugas gurunya, jadi memang sama tadi seperti Bu Wita bilang, jam-jamnya pasti kerja 2 kali, pasti ngajar 2 kali. Contoh kalau TKA yang pagi ada di sekolah, jadi untuk guru TKA di sekolah ditambah dengan satgas, ada satgas yang pakai rompi itu, yang kata Bu Nur itu ada yang pakai megafon. Kalau kami memang karena anak TK dituntun aja ya, udah bisa berjalan dengan Deket-deket baik. nggak boleh Pak Kris. Kok Iya memang dituntun? di jarak Dituntun digendong. nggak bisa, nggak boleh. Jarak tetap kami sesuaikan, kami dari depan dan ujungnya dijaga sama guru, tapi jaraknya disesuaikan. Saya sih memang sudah siapkan videonya, nanti kira-kira Bu Wita bisa share videonya, mudah-mudahan ada waktunya. Lalu nanti yang pagi itu guru TKA, setelah anaknya pulang jam 10 kan, dan jam 8 sampai 10, guru-gurunya akan belajar online dari jam 10 sampai jam 12. Jadi seperti itu, memang kerja 2 kali untuk blended learning-nya. Jadi pembagiannya, gurunya nanti separuh di depan sama satgasnya. Satgas itu dari kelas yang lainnya. Lalu di ruangan sudah ada guru yang mendampingi. Dan memang sekolah kami ada 2 guru yang partner. Jadi dalam satu kelas itu 2 guru. Bukannya kayak asisten, tapi benar satu guru. Jadi semua guru itu berperan di sana. Gitu. Jadi pun kalau misalnya nanti ada guru yang kelasnya mengantarkan anak pulang sampai bawah, kebetulan di lantai 2, lalu guru yang satu sudah mulai online. Nanti begitu anaknya sudah pulang semua, langsung dijemput, kan orang tua nggak boleh nunggu ya, dijemput langsung guru yang ngantar tadi masuk ke kelas online. Itu sih. Nah, ya pembagian pasti kerja 2 kali. Nanti kalau misalnya di Selasa itu kan tidak ada kelas yang PTM ya. Jadi mulai jam 8 sampai jam 10.50 sampai jam 11. Begitu bergantian, hingga gurunya kami tetap pastikan itu datang 50% sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Kami memang nggak berani untuk melebih-lebihkan itu, takut disorot pihak luar gitu. Ya, seperti itu Mbak Wita, kira-kira ceritanya. Sip, mantap. Tuh udah sampai teknis banget ya, Pak Bu, gimana cara pembagian guru, pembagian kelas. Ya, mudah-mudahan itu juga jadi insight di Bapak dan Ibu semua. Kebetulan hari ini adalah narasumbernya justru dari kepala sekolah SD dan juga TK atau PAUD gitu ya. Nah, harusnya sih untuk madrasah sederajat gitu ya, ada pertanyaan mengenai madrasah ibtidaiyah, itu harusnya terbayang saya sih setara gitu ya, atau kurang lebih sama dengan SD gitu kalau secara tantangannya. Mudah-mudahan cerita dari Bu Nur itu juga ini. Untuk Bapak dan Ibu yang di jenjang lebih bawah, jenjang PAUD, TK, bisa banyak benchmark ke Pak Kris gitu ya, dan TK dari Kinderfield. Tadi Pak Kris sempat mengatakan ada video atau mungkin ada presentasi yang mau di-share sedikit, Pak. Kalau ada gambar-gambar atau video-video biasanya jadi lebih seru dan atraktif nih gitu. Boleh Pak, silakan Pak. Memang saya sudah serahkan ke tim. Oh, dari tim ya, tim sekolah. Sudah Oke, di tim, Mbak. silakan. Ya, Siap. PPT-nya juga Oke. sudah di tim. Oke, mantap. Boleh teman-teman, mau yang Pak Kris dulu, mau Bu Nur dulu, aku ikut aja nih sama siapapun yang di belakang panggung. Ya memang kami sekali lagi kami hanya men-share apa yang kami lakukan. Kami juga nggak menggurui, karena juga kita sama-sama belajar, sama-sama Sharing ya Pak ya, bukan narasumber, sharing aja. Dan mungkin masukan dari Bapak Ibu, dari Mbak Wita juga nih, masukan kira-kira ke depannya kita seperti apa, seperti itu. Gitu. Oke, sip. Kita coba mulai lihat ini sambil loading ya, Pak Bu. Oke, wah seru-seru nih. Wah. Oke, silahkan Pak Kris mau sambil cerita, mungkin sambil
tampilkan gambarnya. Silakan ya Pak. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Mbak Wita. Salam sejahtera Bapak Ibu guru semua. Salam sehat selalu. Ini mungkin sudah saya sampaikan dari tadi cerita-ceritanya. Ini sedikit penambahan dari kami. Ini gedung sekolah kami yang ada di Jalan Pos Pengumpulan Lama nomor 13, Kembangan, di Kembangan, Jakarta Barat. Kami ada satu sekolah di sana. Lalu lanjut, ini kami masuk ke sekolah piloting. Jadi memang di asesmen, terus ada kunjungan dari beberapa pengawas di sana. Ya. Ini lobi sekolah kami, terus silakan dilanjutkan. Karena tadi sudah disebut. Ya, tadi Mbak Wita dan Bu Nur sudah menyampaikan kolaborasi. Silakan dilanjutkan. Jadi ada kolaborasi dari beberapa dinas pendidikan. Ini dari Pak Pengawas dan Pak Kasih, dari parent, dari orang tua murid, dari pemilik sekolah yang Bu Yanti dan Pak Pur yang benar-benar kami memang dikasih support sekali. Itu seperti itu. Atau kita langsung ke video aja deh, karena beberapa tadi sudah dimunculkan dan sudah ceritakan. Oke, ini videonya, prokes dan kegiatan kami seperti ini. Sama seperti di tempat juga ada pengecekan suhu, lalu anak dicuci tangan, nanti sebelum masuk memang ada tim di depan yang mengecek pengantar dicek suhunya juga. Turun di sekolah. Jalur-jalur masuknya kami ada dulu sama orang tuanya ya. Jadi bukan orang tua itu memberikan anaknya untuk gimana tinggal sama orang tuanya. Nah di dalam lorong kami memang kami buat ada semacam pembatas. Di sana untuk jalur keluar dan jalur masuk biar tidak saling bertabrakan. Ada satu. Itu di kelas kami memang tetap digunakan AC, tapi kami pakai air purifier. Jadi pakai air purifier yang bisa mendukung sirkulasi udara. Ini prokes-prokes yang ada di semua di lorong, di kelas, dan lain. Ataupun juga di setiap kelas juga ada. Lalu dipasang di setiap kelas. Dan ini sudah sedikit pembelajaran waktu pagi hari ya, karena saya itu jarang ke sekolah, hari juga datang ke sekolah. Ini Pak Satiman dari Kasih ke Jakarta Barat. Ini Pak Sejito pengawas kami yang mengajar sekolah kami. Kegiatan olahraga di awal pagi hari. Ini monitoring setiap hari dimonitor. Ini juga disampaikan ke Pak Satiman bahwa tim kerja kami harus solid dan tim kerja yang kompak. Kepulangan siswa itu ini berjarak, tadi saya sampaikan. Jadi dari ujung itu ada lorong di sana. Fungsi dari mengeluarkan membesarkan kelas bisa dan selalu pakai masker dan tidak
boleh dilepas Mas. Ini kami jalan pulang, lalu jalan pulang sebelum pulang kami harus cuci tangan dulu siswanya dan dicek suhunya. Kalau suhunya nanti ada tinggi, kami akan sounding ke orang tua bahwa suhunya ada naik. Jadi kami pulang itu kami harus dulu suhunya. Pulang. How's the class today? Happy? Happy? Okay, come again next week ya. Arahan dari Kepala Pasatiman, Kepala Kasih kami di Jakarta Barat. Jadi mobil masuk bergantian sesuai dengan anak yang keluar. Are you happy to go to school? Oh, you also happy. You say cheese. Pakai masker, dia salut juga orang tua sudah mengajarkan. Happy. You're so happy. Smile. Cheese. Proses sterilisasi kami dari pagi hari kami sudah menyemprotkan desinfektan yang kami pakainya Eagle Spray. Itu jam 9 sampai jam 3 kami sudah pakai cairan Dettol ini kami bersihkan dari gagang pintu, gagang tangga, itu masuk ke rak. Itu setelah pulang sekolah rak dibersihkan dengan cairan Dettol, kursi dan meja. Kami semprot di area luar, biarpun nggak dipakai tetap kami semprot di area luar. Oke, seperti itu. Terima kasih. Lalu biasanya setelah pulang sekolah kami mengelap rak, kursi, meja, lalu disemprot cairan desinfektan, lalu di UV. Jadi kelas itu kami UV biar nanti kami ada beberapa kali tahap itu setelah pulang sekolah nanti di hari Selasa sesuai dengan Selasa dan hari yang kosong kami ulang lagi untuk pembersihan kelas dan pembersihan sekolah itu. Dan harapannya dengan begitu sekolah udah terlihat virus nggak kelihatan ya virus, tapi tetap kami usahakan semaksimal untuk prokes kesehatannya dari sterilisasinya ruangan dan lain-lain seperti itu. Oke, itu Mbak Lita. Terima kasih, Faris. Terlihat sangat informatif ya dan kebayang suasananya menyenangkan gitu ya, anak-anak kembali ke sekolah dan semuanya sudah dipersiapkan. Silahkan Bu Nur, kalau mau ada yang mau ditunjukkan juga nih foto-fotonya, seru-serunya, warna-warninya. Sudah dikirim, Mbak, PPT saya juga sudah udah ya, dikirim. Video silahkan. juga, video dulu deh. Ya. Video dulu katanya, tim sekolahmu silahkan videonya langsung nih dari Bu Nur.
anak diem Mbak 2 tahun di rumah. Kasihan. Gurunya harus bisa mengeksplor. Yang duluan yang dipanggil yang orang tuanya sudah jemput. Nah, ini yang terpenting Mbak Wita. Karena Setelah yang penting dijemput, ini sang Bunda protokol menerapkan kesehatan. sederet prokes bagi siswi SDN Duren 301 pagi ini sebelum masuk rumah. Semua barang yang Cindy bawa ke sekolah disemprot disinfektan. Mulai dari sepatu, tas, hingga pakaian, semua disemprotkan disinfektan. Aku semprot rata, setelah itu mandi. Nah, untuk pakaiannya pun aku lainin untuk pencuciannya, karena ya kita jaga aman aja sih ya. Maaf ya, mama semprot gitu kan. Oh iya mah, nggak apa-apa kata gitu. Yang penting akunya aman dari COVID. Baju Cindy pun dicuci terpisah inliners. Oke, liners, ini dia nih caranya kalau mau mendisinfeksi pakaian dari luar, khususnya kalau baru selesai pembelajaran tatap muka ya Ibu ya. Nah kalau Ibu ini tipsnya gimana selain pakai air panas? Kalau aku pribadi, aku pisahin aja dulu ya. Apalagi kan ini dari luar ya, umum. Nah, makanya aku pisahin dulu. Habis itu aku ambil air panas. Aku kasih sabun, aku rendam dulu sebentar. Oh ini direndam dulu, Rendam dulu sebentar. Nah, bilas. baru nanti dijemur biasa. Oke, gitu caranya liners. Sekarang kita lanjut dulu ya Ibu. Oke. Step-step ini penting diikuti inliners karena kandungan alkohol dan klorin base pada disinfektan akan membunuh hingga 90% virus. Nah, biar aman buat anak-anak, pilih disinfektan berlabel kids friendly yang kandungan sodium hipokloritnya lebih lembut. Wah, seru sekali, luar biasa. Baru 2 minggu tapi videonya udah lengkap ya Pak Bu ya, luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan jadi penyemangat Pak Bu, jadi proses asesmen pelatihan yang luar biasa panjang itu ya begitu dilakukan dengan seksama tuh emang bikin apa namanya aman nyaman buat kita semua gitu ya Pak Bu. Waktunya udah sangat mepet nih menuju jam 3, jadi mungkin saya tadi mungkin beberapa pertanyaan di kolom chat mudah-mudahan sudah agak terjawab ya. Dari gambar-gambar, dari video-video, dan dari jawaban-jawabannya Pak Kris. Nah, tapi jangan khawatir juga bahwa mungkin nanti kalau masih ada yang belum bisa terjawab, nanti minggu depan akan ada narasumber-narasumber lain, kepala sekolah lain yang insya Allah juga jadi inspirasi ya buat kita semua, Pak Bu. Ada feedback katanya link presentation-nya tidak bisa dibuka atau mungkin bisa jadi seperti biasa nih suka kalau diserbu jadi jadi suka agak ini. Boleh dicek Mas Irfan, Melda mungkin untuk link absensinya.
nggak apa-apa Bu, bisa di save dulu aja, nanti bisa dibuka pada saat nggak berbarengan gitu ya. Oke, mungkin terakhir saya mungkin akan menyampaikan mengenai ini Bapak dan Ibu, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung ke sebuah grup Telegram gitu ya. Jadi semoga dengan kita bersilaturahmi di grup Telegram, informasi-informasi mengenai pertemuan tatap muka terbatas dan juga nanti mungkin kegiatan jaringan yang lainnya dari Sekolah Abad 21 itu bisa lebih cepat Bapak dan Ibu dapatkan gitu ya. Silahkan bergabung di Telegram kawan guru Sekolah Abad 21. Di sini juga pimpinan bergabung boleh Bu. Ini Telegram untuk kawan guru dan pimpinan gitu ya. Intinya PTK gitu ya kan, kita sekarang udah pakai istilah PTK nih, PTK Merdeka Belajar. Silahkan bisa bergabung di bit.ly kawan guru Sekolah Abad 21 gitu ya. Lalu jangan lupa follow Sekolah Abad 21. Silahkan di follow hari ini informasi seperti di Instagram Instagram @sekolahAbad.21 gitu ya. Nah, lalu mungkin pengumuman terakhir itu aja belajar kalau Bapak dan Ibu lihat platform semua, kami punya satu tadi digunakan. Oke, maaf, saya sempat hilang ya barusan ya. Oke. Ini memang menantangnya di zaman now seperti sekarang ya Pak Bu, adalah mengenai jaringan. Oke, link presensinya mungkin bisa dicek Mas Irfan, Melda, ada yang salahkah? Untuk link presensi itu di aku nggak masalah Teh, mungkin nanti dari ibu-ibu bapak nanti bisa nyobanya nanti gitu, karena kayaknya sih overload gitu ya. Oh oke, baik, terima kasih. Oke, nah ini saya akan taruh juga di kolom chat ya Pak Bu. Oh iya, settingannya cuma untuk itu lewat untuk dibuka. Dicek dulu. Baik, ini ada program trial gratis Bapak dan Ibu, literasi dan numerasi gitu ya. Silahkan dicoba. Mengajar juga di sekolah gitu ya, pelatihan guru, kemudian juga parenting bersama orang tua, tapi juga tim sekolahmu hari ini sedang banyak memberikan berbagai macam dan konten yang bisa program-program lanjutan ikuti semua. Di grup dan insya Allah berjumpa juga nanti di hari Jumat depannya bersama dengan narasumber-narasumber yang lain. Pak Kris, Bu Nur, terima kasih banyak untuk Sama-sama Mbak Wita. kesediaan hari ini.
Juwairiyah, teman-teman. Aduh, ini sangat-sangat memuji sekali. Baik Pak Bu, terima kasih banyak. Kita ketemu di Telegram ya Pak Bu semuanya, dan di Instagram Sekolah Abad 21, dan ketemu juga di hari Jumat mendatang. Sehat-sehat selalu Pak Kris, Bu Nur. Terima kasih. Ya. Dan Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Mbak Wita, Bu Nur, dan Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Ya. Teh sama ibu-ibu boleh ini dulu Bu, stay buat sesi foto. Saya mulai dari slide pertama ya ibu-ibu, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke, di slide selanjutnya ini udah nggak ada yang on cam, bisa. Oke, ibu-ibu, terima kasih. Terima kasih banyak semua Bapak Ibu semua. Pamit bareng-bareng kali ya semua. Semua sudah ya. Sudah selesai acaranya ya Bapak Ibu ya. Pamit duluan. Terima kasih. Assalamualaikum.